Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma. Dan yang saya hormati segenap pejabat pemerintah Depok, wabil khusus Bapak Wali Kota Depok yang sudah menyambut saya dengan luar biasa. Alhamdulillah juga sempat ngopi bareng tadi. Bapak Dr. Haji Sufyan Suri, semoga dalam kepemimpinan beliau Depok tambah barokah, adem ayem, tentrem, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati anggota DPR RI yang hadir, Bapak Haji Sujatmiko, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Pradi Supriyatna, dan yang saya hormati Ketua TP PKK Kota Depok, Ketua MUI Kota Depok, Dandim 05 atau 08 Kota Depok, Ketua DPRD Kota Depok, Wakapolres Depok, Kepala Kemenak, dan yang saya hormati jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Rois Suriah PJNU Kota Depok, Dr. Ahmad Damanhuri, Tanfidiyah PJNU Kota Depok, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Solehan, dan yang saya hormati Forum Pondok Pesantren Kota Depok, dan yang saya hormati pimpinan pusat GB Ansor, dan yang saya hormati pimpinan wilayah Jawa Barat GB Ansor, pimpinan cabang GB Ansor Kota Depok, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya Forkabi, dan para teman-teman paguyuban ayam yang luar biasa. Jadi acara malam hari ini bisa terlaksana salah satu keberkahan Sayyidul Ayam ini. Nah, karena ini disupport para teman-teman pedagang ayam, Masya Allah. Bahkan beberapa bulan yang lalu, tepuk tangan buat para Sayyidul Ayam. Bahkan beberapa bulan yang lalu, teman-teman Forkabi, Ansor, dan Sayyidul Ayam itu tadi memastikan bahwasanya saya benar-benar hadir pada malam hari ini, Masya Allah. Dan ini adalah kali pertama saya ngaji di Jawa Barat, di Depok ini ya pertama kali ini, Masya Allah. Jadi ibarat orang umroh, semisal saya nanti berkelanjutan ngaji di Jawa Barat itu ya mikot saya ya dari kota Depok ini, Masya Allah. Semoga perkumpulan kita semua, niat baik kita semua benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semuanya yang memiliki niat baik mendapatkan balasan yang lebih banyak dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah. Semoga seluruh yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini dalam momentum mensyukuri peringatan Hari Santri Nasional, kita semua bisa berkumpul, ngaji bareng, zikir bareng, sholawatan bareng dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita semua Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdir kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya saya itu kalau mau ke Depok atau ke Jawa Barat pesimis saya. Biasanya saya kalau di Jawa Timur ngaji itu biasanya di lapangan atau di jalan raya, atau rutinan saya itu biasanya yang hadir ribuan. Nah, ketika berbicara Depok atau Jawa Barat, saya kira ini nanti di kota yang hadir beberapa.
Saya mikirnya kayak gitu. Dan saya itu kalau di Jawa Timur terkenalnya Gusnya Garangan. Garangan itu ya biasanya mantan-mantan pendosa. Bahkan masih pendosa juga banyak. Lah tiba-tiba dari teman-teman Forkabi, teman-teman Ansor itu Pak Wali, kok ngundang saya? Saya curiga apa di Depok itu banyak garangannya ya? Kok saya diundang ke sini? Masya Allah, ternyata tidak hanya garangan. Tapi Masya Allah, sampai ibu-ibu muslimat. Saya pantau mulai sore tadi kehujanan rela ngapling. Ngapling matoki tempat. Hati-hati Pak Wali, jangan-jangan ibu-ibu nanti minta sertifikat tanah sekalian. Bahaya ini. Bahaya. Sejak jam 2 apa jam berapa tadi ngapling? Jam 3. Jam 4, Masya Allah. Bahkan kehujanan gak geser. Bahkan saya yakin sampai malam ini pun ada yang nahan kencing tapi mau ditinggal khawatir. Nah, khawatir kalau tempatnya ditempati orang lain. Nah, bahkan ada yang nggak ikut ngapling tapi nempati tempat temannya. Nah, biasanya kudung coklat biasanya. Nah, alhamdulillah. Mari bareng-bareng sebelum kita ngaji. Biasanya sebelum saya ngaji, ketika rutinan di rumah itu saya awali dengan membaca zikir. Membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bahkan zikir ini ketika nanti sepulang dari majelis ini panjenengan amalkan setiap hari, ini akan menurunkan beberapa fadilah-fadilah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah kana lahu amanan minal fakri. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap hari istiqomah dibaca 100 kali. Fadilah yang pertama yang dia dapatkan di dunia ini adalah kana lahu amanan minal fakri. Jadi kayak nanti teman-teman Sayyidul Ayam itu yang jualan ayam tadi yang nyponsori acara ini mungkin sambil belah-belah ayam sambil zikir sehari dijatah 100 kali. Maka hikmah yang pertama yang dia akan dapatkan apa? Fadhil yang pertama, kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan aman dari kefakiran. Rezekinya lancar, saldonya unlimited. Nah itu, kalau ingin rezekinya lancar, besok setiap hari istiqomah. Istiqomahnya habis subuh terus. Istiqomahnya habis duhur terus. Istiqomahnya habis asar terus. Tapi kemarin kalau di Blitar itu ada yang ngeselin, tak suruh zikir itu karena males baca. Akhirnya muter video saya waktu saya zikir. Nah, ya fadilahnya ya kurang. Hikmah yang nomor 2, ketika panjenengan semua sudah meninggal, sehebat apapun diri kita kan kelak kita itu pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan is dead. Nah, hikmah yang nomor 2 apa? Wa yu'manu min wahsyatil qabri. Orang tersebut akan selamat dari siksa kubur, akan dijauhkan dari siksa kubur. Dan ketika sudah dihadapkan antara surga dan neraka, pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk panjenengan semua. Maka dari itu saya yakin ketika nanti seluruhnya ikut zikir, kemudian besok-besoknya itu mengamalkan zikir tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin seluruh yang hadir rezekinya lancar. Saya yakin seluruh yang hadir dijauhkan dari siksa kubur. Dan saya yakin seluruh yang hadir menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti di tengah-tengah zikir akan saya beri siiran bahasa Jawa. Jadi nanti yang nggak paham bahasa Jawa yang ngowoh saja. Yang paham ya mengikuti. Isinya siiran itu tadi, ini tiba-tiba ada HP nongol lagi apa? Video. Nah, isinya siiran itu tadi mengingatkan kita agar ingat tujuan hidup ini.
Agar kita itu tahu bahayanya ketika kita itu terlalu banyak bermaksiat, agar kita itu terdorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Sareng-sareng baca zikir yang semangat. Jangan hanya diam sambil lihat tim hadroh. Nah, tapi Masya Allah ini tim hadroh juga luar biasa. Tadi malam saya masih rutinan di Blitar. Malam Jumat itu masih rutinan di Blitar. Langsung malam naik bis, tim hadroh naik bis. Saya paginya naik pesawat. Masya Allah, Alhamdulillah. Nyampe sini langsung disambut Pak Wali sama itu loh. Betawi Gat. Wah, badannya gede, ketoknya panganane pitik gitu, ayam. Karena dekengane ayam, dekengane ayam, bukan dekengan pusat ini. Alhamdulillah. Salah satu nikmat di dunia ini selain kita itu bisa hidup dengan sehat, beribadah, yakni adalah nikmat ketika seseorang itu ditakdir menjadi seorang santri. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa mensyukuri momentum yang telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, yakni 22 Oktober. 22 Oktober ini ditempatkan menjadi Hari Santri Nasional merujuk dari peristiwa resolusi jihad yang diperjuangkan para ulama dan para santri-santri merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Artinya, seorang santri ini tidak hanya menjadi pilar agama, tapi juga menjadi pilar bangsa Indonesia. Artinya ketika Indonesia ini semakin banyak santrinya, insya Allah kemerdekaan ini akan senantiasa terjaga ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan nikmat menjadi seorang santri ini tidak semua orang. Jadi panjenengan semua nggak usah minder, nggak usah kecil hati. Mungkin ada orang yang memaknai bahwasanya santri itu secara spesifik adalah orang-orang yang pernah mondok di pesantren. Atau orang-orang yang pernah tidur di kamaran, atau kalau bahasa timurnya godaan-godaan pondok, kotaan-kotaan pondok di pesantren. Tapi kalau melihat dari makna luasnya, santri itu tidak hanya orang-orang yang pernah tidur di pesantren, pernah ngaji di pesantren, pernah tahunan di pesantren, tidak hanya itu saja. Tapi yang dinamakan santri itu siapapun itu, selagi dalam hidupnya, dalam hari-harinya, mengikuti apa yang didawahkan oleh ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang syariat-syariatnya Allah, dia itu juga termasuk santri. Di pasar Depok ada Sayyidul Ayam, juragan-juragan ayam. Dalam jual belinya, beliau selalu mengikuti ulama-ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam hal timbangan tidak pernah mengurangi timbangannya. Dalam hal muamalah, jual beli dan sebagainya selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama-ulamanya Allah yang menjelaskan tentang syariat-syariatnya Allah. Ada yang jadi forkapi, keamanan dan sebagainya. Hari-harinya mengikuti daun-daunnya ulama. Mungkin ibadahnya tidak pernah ditinggalkan. Mungkin dia juga selalu berusaha meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh ulama-ulamanya Allah. Walaupun seumur hidupnya tidak pernah tidur di pesantren, tapi hari-harinya mengikuti ulama-ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk santri, apapun profesinya, mau profesinya wali kota, mau profesinya anggota dewan, mau profesinya Pak Polisi, Pak TNI, mau profesinya itu apapun, selagi dalam hidupnya beliau selalu mendengarkan, kemudian dari apa yang dia dengarkan dari ulama-ulamanya Allah, dia terapkan, dia implementasikan dalam hidupnya, itu dia termasuk santri. Nah, ketika seseorang itu menjadi seorang santri, ini harus benar-benar disyukuri karena tidak semua orang.
Nikmat menjadi santri itu tidak semua orang. Bahkan seorang santri itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk. Orang itu kalau tidak mendapatkan petunjuk, hidupnya tidak terarah. Saya perjalanan dari Blitar menuju Depok, Jawa Barat. Semisal tidak mendapatkan petunjuk, mungkin saya bisa salah arah, ternyata malah ke Bandung, bisa salah arah, ternyata ke Garut atau kemana. Repot, mungkin tujuannya mungkin beberapa jam bisa nyampe Depok, akhirnya berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ini kalau tidak mendapatkan petunjuk. Tapi beda dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Mana yang dia tuju, tujuannya selalu akurat. Tidak membuang waktu. Dan insya Allah bahkan sampai tujuannya pun dengan selamat. Lah begitu pula santri. Santri ini adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya akan dilapangkan oleh Allah. Dadanya akan dilapangkan oleh Allah untuk memahami, untuk mempelajari, untuk memeluk agama Islam. Ya contoh nggak usah sulit-sulit. Kayak ibu-ibu ini berangkat jam 4 kehujanan. Kalau hatinya nggak lapang, hatinya nggak luas untuk mempelajari agama Islam, pasti males. Hujan-hujan itu lebih enak tidur di rumah. Hujan-hujan itu lebih enak mungkin laki-laki ngopi sambil rokokan di rumah. Apalagi rokoknya minta temannya, luwih enak neh. Paham aku, tersangkane wonge mesti teko wonge. Ibu-ibu ya gitu. Lebih baik kadang wis kemulan, selimutan, tidur lagi. Nah, mungkin seperti itu. Tapi karena ya itu tadi, hatinya diberi keluasan, hatinya diberi kelapangan, tidak peduli hujan, tidak peduli duduk berapa lama, bahkan perjuangannya datang ke sini itu ada yang nutup toko lebih awal, pulang kerja lebih awal, bahkan sampai ada yang lupa nggak pamit sama suaminya karena khilaf pengen lihat orang ganteng dari Blitar. Itu wongnya teko biasanya kudu hijau biasanya. Nah. Lah beda lagi kalau orang itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Orang kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam, secara otomatis hatinya akan sempit, hatinya akan sesak untuk mempelajari, mendalami agama Islam. Ka'annama yas'adu bis sama'. Seakan-akan dia mau mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal yang mustahil. Makanya orang kalau memang tidak mendapatkan petunjuk, lihat kayak jenengan-jenengan yang duduk-duduk sampai kehujanan, santri-santri yang ngaji di pondok pesantren. Ya kayak aneh. Kamu itu cari apa? Terus itu dapatnya apa? Artinya apa? Menjelaskan kesantrian pada orang yang tidak memiliki jiwa santri. Ya memang sulit. Angel lah. Inilah ada yang bilang angel. Dia paham karena dia sendiri orang angel. Garangan angel. Lah seperti itu. Maka dari itu nikmat menjadi seorang santri. Nikmat kita itu suka dengan ulama. Nikmat kita itu bisa di mana-mana. Wah, ada yang ikut muslimat, ikut fatayat. Bahkan di negeri, bahkan di kota yang super padat kayak gini, tapi kita itu masih diberi waktu oleh Allah, sesekali mungkin bertemu ulama membaca maulid, sesekali bertemu ulama taklim wa ta'allum, belajar, mengajar dan sebagainya. Masya Allah, ini luar biasa. Bahkan jangan sampai kita itu mudah terprovokasi. Bahkan saat ini itu lagi musim di mana orang-orang itu
berusaha di framing agar jauh dari ulama. Orang-orang tidak punya ilmu berani membanding-bandingkan ulama. Betul? Wah, Jawa Barat kan ngono nih, dakwah. Betul? Biasanya kan ngono, aku tak melok-melok. Menyesuaikan tempat, iya dah. Iya, sekarang itu mulai di framing di lewat sosial media, ulama dihujat, ulama dibully. Bahkan Gus Ikdam ini biasa ini dibully, tapi ya nggak masalah, dekengan pusat. Iya, karena biasanya orang yang dihujat, dibully, dihina, dicaci itu belum tentu karena memang benar-benar salah, tapi terkadang karena cahayanya terlalu terang. Lah, masuk. Loh, kita itu jangan sampai mudah dijauhkan dengan para ulama, jangan sampai. Loh, ini penting banget. Entah itu kamu itu sebagai Forkabi, entah itu apalagi kamu itu sebagai anggota Nahdliyin, atau kamu itu sebagai pedagang, sebagai apapun lah pekerjaanmu, profesimu. Jangan sampai kita itu dijauhkan dari ulama. Ini bahaya. Kalau ada orang membanding-bandingkan ulama, dari dulu itu ulama itu memiliki karakter dan gaya dakwahnya masing-masing. Selagi itu mengajak takwa Allah, insya Allah tidak ada masalah. Mulai di zaman Wali Songo, mulai Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, semuanya memiliki metode dakwahnya masing-masing dan tujuannya semuanya sama. Lah ketika itu dibanding-bandingkan, ketika itu dihujat dan sebagainya, ya kita sendiri yang rusak. Dan bahaya ketika kita itu sudah jauh dari ulama, apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu mulai menjauh dari ulama, hidupnya seenaknya sendiri, berdagangnya seenak sendiri. Akhirnya orang-orang itu seenaknya sendiri tanpa aturan, jauh dari ulama. Fayabtalhimullahu bisalati baliyat. Maka ketika orang itu sudah jauh dari ulama, ulamanya Allah, Allah akan menurunkan 3 bala. 3 bala itu apa saja? Yarfa'ullahul barokat min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usahanya. Usahanya banyak. Di pasar ini punya lapak, di sana punya lapak, di sana punya lapak. Bahkan hasilnya miliatan. Miliatan, bahkan hasilnya triliunan. Kayak koruptor-koruptor yang viral itu. Uangnya triliunan. Lah kalau kita kok masalah T apa M, kita 100.000 aja pinjem temannya kok. Kamu itu kan kalau nggak sahabat kur, sahabat mekar. Iya dah. Oh, sahabat pinjol malahan. Tapi tak lihat yang depan ini wajah-wajah slot ini. Wah. Yarfa'ul barokah min kasbihim. Orang kalau jauh dari ulama, hasilnya banyak, dia akan jauh. Dia secapek-capeknya bekerja, Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usahanya. Hasilnya banyak, miliatan, triliunan, tapi seenaknya sendiri. Dia itu jadi raja tega, menghalalkan segala cara, hak orang lain diambil dan sebagainya, ibadah ditinggalkan. Kelihatannya banyak, kelihatannya tiap hari menghasilkan uang, tapi keberkahannya kurang. Tapi kalau orang itu dekat dengan ulama, kelihatannya hasilnya sedikit. Mungkin satu hari jualan untungnya cuma 100-200 ribu. Mungkin nge-grab, kadang dapat uang, kadang enggak. Tapi hari-harinya itu mendengarkan maulid, dekat dengan ulama, mendengarkan daunnya ulama, ibadahnya terjaga, kewajibannya terjaga. Mau tergoda keimanannya, dia tertahan dengan keimanannya, terjaga dengan keimanannya. Walaupun satu hari 100, 250 ribu pun, hatinya akan tentram. Betul apa enggak? Tenang, damai. Loh, kalau enggak percaya tanya anak-anak ini. Kadang uangnya 50 ribu, besok pagi harus ngangsur. Ini loh masih bisa ngopi sama rokokan. Alhamdulillah. Sambil dengerin Gus Ikdam ning TikTok. Gayeng, hatinya ayem. Tapi kalau jauh dari ulama, waduh, amsong, badar.
Dan balak yang nomor 2 apa? Ketika orang itu sudah jauh dari ulama, bahaya. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Allah akan mentakdirkan orang tersebut memiliki pemimpin yang dolim terhadap dirinya. Pemimpin yang tega terhadap dirinya. Pemimpin yang memakan hak terhadap rakyatnya. Na'udzubillah min. Makanya kalau ingin suatu daerah atau bahkan suatu negara ini baik-baik saja, seharusnya kita sebagai orang-orang kecil atau kita sebagai orang awam kayak saya ini tadi, kita istiqomah mengawal para ulama, menderekkan para ulama, dan kemudian kita beribadah dengan khusyuk, dengan istiqomah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika suatu daerah atau suatu negara ini istiqomah menjaga keimanannya, menguatkan ketakwaannya, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan barokah dari langitnya Allah, menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Insya Allah apapun keadaan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Balak yang nomor 3, ketika seseorang itu jauh dari ulama, nggak mau nyantri, baik nyantri di pondok ataupun nyantri dalam kegiatan sehari-hari. Na'udzubillah min dalik, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Orang tersebut akan keluar meninggalkan dunia ini dengan tanpa iman. Na'udzubillah min. Padahal target semua orang yang hidup, walaupun kadang kita saat ini masih ambisius, pengen itu, pengen itu, pengen itu. Tapi puncaknya ketika manusia itu sudah mendekati meninggal, pasti semua orang memiliki cita-cita mati dengan membawa nikmat iman dan Islam, artinya husnul khotimah. Tapi kalau jauh dari ulama, potensi meninggal kembali kepada Allah dengan tanpa iman. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Ada ulama salaf menyampaikan ketika dalam majelis kebaikan dibacakan sholawat tibil kulub 3 kali. Kemudian ditiupkan di air putih. Insya Allah ketika diminum semua penyakit apapun akan luntur. Semoga yang punya penyakit sehat panjang umur. Nah, lanjut ngaji dulu nggih. Maka dari itu bahayanya jauh dari ulama seperti itu. Makanya Rasulullah menyampaikan halaku ummati fi syai'aini. Hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Nah ini di Depok jangan sampai terjadi. Yang pertama apa? Targil ilmi. Ketika umat itu mulai meninggalkan Yang nomor 2 apa? Wajam ilmal. Orang-orang hanya sibuk menumpuk harta. Mulai meninggalkan ilmu, kemudian sibuk menumpuk harta. Maka dari itu, silakan bekerja. Tapi jangan sampai lupa menguatkan keimanan kita, memupuk ketakwaan kita dengan mencari ilmu. Masya Allah, Alhamdulillah. Mulai malam hari ini insya Allah nanti di Depok, di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota akan sering kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga Depok ini tambah barokah. Perputaran ekonominya semakin baik. Tambah baik dan semoga jalur langitnya hubungannya kepada Allah juga tambah baik dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Nah, ketika kita itu kok nyaman, duduk mendengarkan ilmu nyaman, dekat dengan ulama nyaman, Masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Gus, lah orang yang seperti itu apa sudah bisa dikatakan dia itu santri? Sudah. Akan tetapi dia juga harus paham maknanya santri itu apa. Ada ulama ahli sunnah wal jamaah memaknai kalimat santri. Kalimat santri itu semisal diperinci satu-satu, hurufnya itu ada 5. Yang pertama adalah sin. Sin ini maknanya adalah salikun ilal akhirah. Orang kalau memang dia itu santri, setiap tujuan utamanya salikun ilal akhirah. Dalam perjalanan hidupnya tujuan utamanya adalah akhirat. Artinya apa? Dalam setiap aktivitas kita prioritas utama kita itu adalah akhirat.
Semisal kerja di pasar, jual ayam, jual telur, jual cabai, jual beras. Ini bekerja, ini tujuannya tidak untuk menumbuk bondo, menumbuk harta, tidak. Tapi tujuannya itu untuk apa? Menyelamatkan diri saya dan keluarga saya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Wali ditakdir menjadi wali kota. Tujuannya tidak hanya masalah kekuasaan, tapi tujuan beliau adalah gimana Depok lebih baik, gimana saya bisa mengabdi, gimana saya menjadi afdhalun nas, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Lah ini adalah arti sin di kalimat di huruf di kalimah santri. Salikun ilal akhirah. Yakni adalah setiap aktivitas dalam hidupnya tujuan utamanya adalah akhirat. Kemudian setelah sin hurufnya adalah nun. Nun ini bermakna naibun anil masyayikh. Kalau kita memang benar-benar santri, dimanapun kita berada, baik di keluarga kita, baik di lingkungan kita, baik di RT kita, di RW kita, di desa kita, kita itu mampu menjadi pengganti guru-guru kita. Gus, maksudnya pengganti gimana? Apa saya semisal mengikuti Gus Icam di rumah saya harus pakai wireless di pipi? Atau saya pakai jas kayak Gus Icam? Tidak seperti itu. Ketika kamu mengikuti ulama, kamu harus paham. Al ulama warasatul ambiya. Ulama ini pewarisnya Nabi. Lah tujuannya Nabi diturunkan di dunia ini itu sebagai apa? Tujuannya Nabi diturunkan di dunia ini sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Lah artinya ketika kamu itu menjadi seorang santri dan nun di situ maknanya adalah naibun anil masyayikh, pengganti seorang guru, dimanapun kamu berada, entah di pasar, di keluargamu, di tokomu, di ladangmu, di sawahmu, dimanapun kamu berada, kamu mampu membawa uswah hasanah atau menebar kebaikan atau membawa akhlak yang benar-benar baik. Mungkin mulai dengan orang itu ramah, damai. Nah, kayak saya tadi, wah kaget saya ada Furkabi Gat tadi. Wah orangnya besar-besar dan mayoritas item-item manis. Wah ini besar-besar, hujan itu ngawal mobil saya, tak kira orangnya garang-garang, ternyata Masya Allah taktim semua sungkem. Gus sungkem alhamdulillah nyampe Depok, nggak terasa ya Gus, nyampe Betawi. Namanya Betawi Gate kan tulisannya kaosnya itu. Masya Allah luar biasa, ternyata sopan, tawaduk dan sebagainya. Lah ini yang dimaksud naibun anil masyayikh, pengganti seorang guru ya ini. Gimana kita itu meniru akhlaknya Rasulullah, akhlaknya para ulama, karena ulama ini sebagai pewarisnya Nabi. Nah ini yang paling penting. Kalau kita suruh menjadi pengganti guru kita, kemudian suruh ngaji terus, kapasitas kita kan beda-beda. Kita belum tentu mampu. Tapi kalau kita memperbaiki akhlak kita, insya Allah dikit-dikit pasti kita bisa. Dengan orang yang ramah, jangan terlalu garang-garang. Dengan istri suaminya, ini juga baik. Dengan anak-anaknya juga yang baik. Lah ini maksudnya nun di situ. Kemudian setelah nun itu apa hurufnya? Ta. Ta ini adalah taibun anid dunub. Ketika seseorang itu mengaku dirinya menjadi seorang santri, walaupun dia itu pendosa seperti apapun, dia harus mampu istiqomah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat terus, Gus, tapi saya ini peminum, saya ini penjudi, Gus. Kalau kamu memang mengaku dirimu santri, walaupun kamu masih diliputi kehinaan, diliputi kemaksiatan, jangan sesekali meninggalkan yang namanya taubat. Tobatlah. Upayakan sholat tobat. Atau minimal upayakan istiqomah membaca istighfar 100 kali dalam satu hari. Tapi saya besok masih tergoda minum lagi Gus. Saya tergoda kemaksiatan lagi Gus. Tobat lagi. Taibun anid dunub itu santri. Tobat lagi gak masalah. Kullu ibni Adam khotta'un. Setiap manusia itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kesalahan. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun.
Dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka-mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kamu itu punya kesalahan terhadap Allah, tobatlah kepada Allah. Ketika kamu memiliki kesalahan terhadap sesama manusia, salinglah memaafkan. Kalau marah jangan lama-lama. Ya, itu penting. Dan ketika seseorang itu memiliki masa lalu seburuk apapun, tapi dalam hidupnya kok dia itu istiqomah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang memiliki masa lalu buruk kemudian istiqomah bertobat biasanya bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Semoga dari Depok malam hari ini banyak generasi-generasi penerus bangsa yang dinaikkan derajatnya oleh Allah. Muhammad. Jadi sin itu maknanya salikun ilal akhirat, nun itu naibun anil masyayikh, tak itu taibun anid dunub. Loh, niat akhirat yang pertama itu tadi ketika panjenengan ini terus mengamalkan istimewa loh. Berangkat kerja besok pagi, entah itu Pak Wali, entah itu yang kerja di pasar, entah itu bahkan kayak saya sendiri seperti ini. Oh, kita itu ngaji cari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Oh, kita bekerja ini untuk bekal ibadah kepada Allah agar keluarga kita tidak tomak, tidak meminta-minta, tidak menghalalkan segala cara. Lah itu. Loh, orang kalau punya niat baik saja, ini pasti istimewa. Lah contoh kayak malam hari ini. Hujannya mulai jam berapa ini tadi? Mulai jam 2. Terang mulai jam berapa? Maghrib, ada yang bilang isya. Jam 8, 9 baru terang. Nah, mulai jam 2, jam 9 baru terang. Loh, ini. Tapi saya yakin pasti nanti reda. Bukan karena saya hebat, tidak. Saya melihat entah itu dari Ansor, dari Pak Ketua, dari sahabat-sahabat Ansor, dari teman-teman Forkabi, dari Banser. Tak lihat itu Masya Allah. Ini kok niatnya tulus-tulus luar biasa. Tak lihat lagi, tak amati. Wah, orang-orang ini memang haus akan pengajian. Wah, niatnya semuanya akhirat. Langsung saya ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangkanat al akhiratu hammahu, barang siapa yang dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, ja'alallahu hinahu fi qalbi, hatinya akan tentram, hatinya akan damai. Lah tak lihat, walaupun hujan itu loh, Ketua Ansor nggak bingung. Tenang, Ketua Forkabi nggak bingung, pengurus-pengurus yang ngurusi saya nggak bingung, tenang semua. Kok tenang seperti ini? Wah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah ini. Dan ketika orang itu memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia memiliki masalah, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi. Hujan mulai jam 2. Tujuannya baik, dari Ansor baik, dari panitia baik, dari Pak Wali Kota tujuannya juga baik. Agar Depok ini barokah. Masya Allah. Hujan berjam-jam, pada waktu ngaji langsung terang. Mendapatkan dekengan pusat. Mungkin hujannya terang karena terkena asapmu itu loh. Rokok tanpa cukai paling. UMKM. Nah, dan ketika orang itu memiliki tujuan akhirat, kata Rasulullah apa? Wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Dunia itu akan mendatangimu dengan mengemis. Itu kalau nggak percaya besok coba. Dalam setiap aktivitasmu coba ditata lagi hatinya. Mau bekerja, niatkan niat akhirat. Gimana Gus niat akhirat? Ya itu tadi. Saya bekerja untuk bekal ibadah. Untuk keluarga saya. Agar keluarga saya itu selamat dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ku angfusakum wa alikum naro. Terus kemudian ketika yang sekolah, kuliah, SMA, SMP. Wah, saya tolabul ilmi ini karena Allah. Ini perintahnya Allah. Saya ngaji karena Allah. Cari ridhonya Allah. Niatkan. Imam Ghazali itu kan menyampaikan. An-niyatu ruhul amal. Niat itu ruhnya amal. Ketika amal itu tanpa niat yang baik, ya seolah-olah kayak orang nggak ada ruhnya, nggak ada nyawa nih, nggak bernyawa. Lah maka dari itu coba besok, cobaan. Insya Allah dunia mendatangi kamu dengan mengemis.
Contoh kayak jual ayam, niatnya kok niat akhirat. Wes saya bekerja karena Allah. Wes. Dan ketika nanti waktunya ibadah saya tidak akan meninggalkannya. Sudah, niat akhirat. Ngirisi ayam, tiba-tiba yang beli ada, sampai ayam entek sing tuku mangga akeh ae. Lho tenanan. Rezeki datang sendiri. Nah, itu luar biasa. Nah kemarin tadi sin, nun sudah tak terangkan, kemudian tak sudah tak terangkan. Hurufnya santri apa selain itu? Yang selanjutnya adalah ro. Ro itu bimakna rohibun fil khairat. Ketika kamu itu memang mengaku seorang santri, kamu harus suka dengan kebaikan. Ada sesuatu yang baik, kamu harus suka. Itu rohibun fil khairat. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang sok fanatik, kemudian ada sesuatu yang baik, kita selalu iri, dengki, dan sebagainya. Jangan sampai. Kalau memang itu baik, akui baik. Kalau itu memang membawa kebaikan, membawa keberkahan, akui. Jangan sampai menjadi orang yang kolot, orang yang sulit, kemudian tidak mau mengakui kebaikan dan tidak suka kebaikan. Seorang santri itu harus istiqomah suka dengan kebaikan. Setelah ro, hurufnya adalah ya. Ya ini bimakna yarjus salamah fit dunya wal akhirah. Orang kalau benar-benar mengaku santri, dia senantiasa dalam hidupnya mengharapkan selamat dunia akhirat. Makanya kalau jenengan itu selalu tahu doanya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak luput dengan doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina. Ingin diberi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya gimana kalau seorang itu memang santri, tidak hanya gimana kita itu hanya selamat dunia tok gimana, tidak hanya kita itu selamat akhirat tok gimana, tapi kalau bisa dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Makanya kalau saya di Blitar sama garangan-garangan itu saya bilang, gimana caranya kita itu istiqomah. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Artinya apa? Urusan vertikal horizontalnya ini seimbang. Yo kerja yo ngibah. Nek ibadah tok gak kerja yo bahaya. Rawan tomak. Ketemu orang kaya, wah siapa tahu nanti disumbang dikasih. Lah ini ya gak baik. Tapi kalau dia bekerja, ya ibadah, insya Allah dia akan diberi ketentraman, ketenangan, dan keistiqomahan. Semoga seluruh yang hadir diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini istimewa. Terima kasih Bapak Wali Kota Depok. Terima kasih teman-teman Ansor. Masya Allah. Sahabat-sahabat Forkabi, terima kasih. Karena beliau-beliau ini kolaborasi dari panitia yang sangat istimewa. Dari Wali Kota beserta jajarannya, dari Ansor, dari Forkabi, Masya Allah. Beliau-beliau semua yang menjadi sebab kehadiran saya pada malam hari ini di tempat ini, Masya Allah. Ya Allah. Dulu itu waktu saya tahu ada orang Depok, kan teman-teman itu sering itu. Teman-teman Forkabi itu sering ke tempat saya. Saya itu sampai bilang ke Mas Arjuno itu, salah satu sahabat Forkabi itu, saya sampai bilang, jangan sering-sering ke Blitar. Jauh, Depok itu jauh. Jadi setiap rutinan malam Selasa ke tempat saya, kadang malam Jumat ke tempat saya, sampai bertahun-tahun. Kemudian setelah beberapa bulan, beliau bilang, Gus, di Depok itu banyak loh yang kenal sama Gus. Kapan-kapan ke sana ya? Waduh, jangan, nggak usah jauh. Kamu juga jangan sering-sering ke sini, tak bilangi kayak gitu. Kasihan jenengan tiba-tiba naik mobil pribadi ke sana, perjalanan berjam-jam, Masya Allah. Tapi luar biasa. Berkah keseriusan, keistiqomahan beliau-beliau memang menginginkan perkumpulan ini, pertemuan ini, Masya Allah. Alhamdulillah tercipta kegiatan malam hari ini. Dan semoga perkumpulan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin al-jama'atul rahmah. Ketika seseorang itu berkumpul dalam suatu kebaikan, insya Allah rahmat Allah akan bercucuran deras. Yang punya masalah semoga masalahnya segera tuntas. Yang punya hutang semoga segera bisa ngelunasi.
Yang punya hajat, pengen ketemu jodohnya, semoga dipertemukan jodohnya. Pengen punya keturunan, semoga segera diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar saya lebih akrab, coba yang asli orang Depok ada mana enggak? Coba yang jamaah aja, ini kan panitia ini. Ya, yang di belakang, coba. Yang asli orang Depok siapa? Mana? Biar akrab sama saya. Apa ibu-ibu muslimah dulu ya? Apa cari garangan ada nggak yang garangan? Wah ada anak kampus. Anak kampus. Ya, mana lagi ya? Kalau yang muslimat ini asli orang Depok ya? Ya? Apa? Muslimat tapi yang pernah mondok di pesantren ada nggak? Kan ini hari santri ini. Muslimat yang pernah mondok di pesantren. Coba ibu muslimat yang pakai kacamata di depan ini. Gitu. Ya, ini dengan. Coba berdiri. Biasanya saya itu kalau sudah kayak gini sambil ngerokok biasanya. Boleh nggak di sini ngerokok? Loh, NO itu kan smoking, NO smoking gitu. Lah. Kalau nggak percaya baca itu di pom bensin itu. Ya, NO smoking. Di situ aja. Oh, ya, baik. Salam, perkenalan dan dari mana coba? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairiawati. Saya berasal dari Depok. Saya pernah menyantren di Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Masya Allah. Depok. Berarti panggilannya Bu Khairul siapa? Bapak Kiai Haji Ahmad Damanhur. Panggilannya jenengan? Alhamdulillah Abi. Saya Bu Khair. Bu Khair. Iya. Pernah nyantri berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Dulu waktu di pondok pernah ngabdi nggak? Pernah khidmah nggak? Saya dulu ketua santri putri di Al-Karimiyah. Itu lurah kalau bahasanya lurah pondok. Ketua santri putri. Iya. Berarti ngurusi apa saja itu ketua itu? Dulu mengurus anak-anak untuk bangun sholat tahajud, kemudian untuk belajar, kemudian juga untuk membantu mengajari membaca Al-Quran. Masya Allah. Sekarang setelah itu, sekarang di Muslimat atau kegiatan hari-harinya menjadi apa sekarang? Saya kegiatan sehari-harinya sebagai guru. Saya dipercaya untuk menjadi ketua PAC Kecamatan Sawangan Muslimat. Masya Allah. Ini loh berkahnya santri. Bisa dirasakan dan bisa dilihat. Dulu waktu di pondok Bu Khair ini menjadi ketua pondok atau lurah pondok putri. Kemudian sekarang pulang jadi ketua PAC. Kemudian kalau di rumah aktivitas hari-harinya. Kalau aktivitas sehari-hari guru apa tadi? Saya guru kelas. Maksudnya SMA, SMP? Oh, guru SD dan juga saya guru ngaji, Gus. Kalau suami? Suami di Kemenak di Asrama Haji Pondok Gede. Masya Allah, luar biasa. Terus anak-anak berapa? Saya punya anak 1, dulu menjadi ketua umum PMII di Universitas Jakarta. Masya Allah, inilah karena berkahnya ibunya di pondok ngabdi. Jadi ketua. Akhirnya dapat suami. Sekarang juga di Kemenak. Anaknya bahkan jadi ketua juga di organisasi. Ini yang namanya berkah. Makanya suatu pengabdian di pondok pesantren itu adalah kemuliaan di masa yang akan datang. Makanya kalau di pondok ajari anak-anak kita yang di pesantren itu, kamu harus ngabdi, kamu harus jadi apa di pondok. Atau mengikuti, pernah melayani keluarga pondok atau apa, pernah nggak? Dulu waktu pondok itu loh. Maksudnya masakan atau apa? Oh iya, mohon maaf. Di sini ada guru tercinta saya, Bapak Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Ini guru saya, Gus, ya Allah. Pada saat waktu saya mondok pesantren, saya kan murid yang ke-8 ya. Jadi dulu pesantrennya itu masih masak sendiri, Gus. Ya, anak-anak laki pun masih mandi di kobong, Gus. Karena memang pesantren baru berdiri ya. Nah di situ kita para santri muda birot ya membantu Umi untuk memasak.
Gitu, oh membantu. Gus. Selama berapa tahun itu? 6 tahun Gus, dari tahun 1990 sampai 1996. Nah, ketika jenengan membantu memasak itu, jenengan mengira itu suatu perbudakan atau bukan itu? Sama sekali tidak. Inilah. Makanya bagi seorang santri yang bisa melayani gurunya, ini suatu kemuliaan dan pilihan kan Bu Khair? Pilihan kan itu? Maksudnya seneng kan bisa dipilih membantu seperti itu. Sangat senang Gus. Nah, dan itu bukan suatu perbudakan. Makanya ketika ada framing media, santri katanya membantu kiainya, membantu gurunya perbudakan. Ini adalah orang-orang yang tidak paham dan memang orang-orang yang tidak ditunjuk oleh Allah mendapatkan petunjuk. Menjelaskan santri kepada orang yang tidak santri ya pasti tidak akan paham sampai kapanpun. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan bagaikan mendaki di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu insya Allah santri-santri itu akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kayak Bu Khair ini dulu apa pernah kepikiran dapat suami orang Kemenak, anaknya jadi ketua PMII, jenengan jadi ketua PAC, enggak pernah kepikiran ya? Tidak Gus. Jadi waktu mondok penting dijalani gitu ya? Iya, dijalanin saya saja. Jadi sebagai santri ya saya harus belajar, harus mengabdi kepada guru. Jadi kita ya dengan ikhlas dijalani saja, tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan barokah dari guru-guru kami. Dan itu memang benar, wa barokatuhu bil hikmah. Keberkahan itu ada, ini bisa didapatkan dengan hikmah, melayani orang yang punya ilmu, melayani ilmu, masya Allah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apa Gus, itu terima kasih, Bu Khair? Ya, ini Gus. Ada sedikit sodakoh. Oh, alhamdulillah. Dari PCNU Depok ada. Masya Allah. Dari Pak Unang UD Maju Jaya ada. Masya Allah, terima Pak kasih. Roni Surato ada, Sido Mulyo. Masya Allah, terima kasih Gus. Ini buat jenengan pribadi hadiahnya 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Terus buat PAC jenengan. Iya. Kasnya buat kas. Oh alhamdulillah, baik Gus. Itu 2 juta. Alhamdulillah baik Gus. Nah. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih. Jenengan berarti asli orang Betawi? Saya asli orang Betawi. Kelahiran Betawi? Saya kelahiran Jakarta, Pasar Minggu, Jalan Marga Satwa. Ketika bapak saya Pasar meninggal. Minggu sebelah itu? Iya. Depan Indomaret itu? Bukan, itu Indo. Iya. Gue kan anak Jaksel gue. Lo anak mana? Cuma Gus dulu. Oh iya, terima kasih Gus. Saya terima Gus ya. Semoga Gus sehat selalu, dipanjangkan umur. Amin. Semoga. Habis dapat uang, doanya banyak banget. Ya Gus, mohon maaf. Gak apa-apa. Bu Khair berarti asli orang Betawi. Lah, berarti gak paham bahasa Jawa ya? Bapak saya orang Rembang Gus. Oh, jadi paham bahasa Jawa ya? Tidak. Tak kira paham. Paham bahasa Jawa? Bapak saya orang Rembang Gus. Paham bahasa Jawa? Tidak. Saya waktu umur 6 tahun sudah ditinggal oleh bapak saya Gus. Ya Allah. Ya 6 tahun dulu saya sudah ditinggal, jadi ya maksudnya jarang ke Jawa, akhirnya ya gak bisa bahasa Jawa gitu. Tapi sama saya kenal, paham. Kenal sekali, saya selalu mengikuti Gus. Saya sangat senang dengan ceramah-ceramah Gus Ikdam, Masya Allah. Begitu saya dapat kabar di Depok ini akan mengundang Gus Ikdam, saya sangat senang. Ini ketemu aslinya gimana ini? Ganteng. Wah. Saya kan kalau di rumah itu pakai bahasa Jawa. Jenengan masa paham itu? Paham Gus. Lo katanya nggak paham tadi. Gimana sih? Sebel deh gue. Tadi. Tapi paham dikit-dikit ya? Iya, paham sedikit-sedikit Gus. Oh, mengikuti sudah lama ya? Iya. Tadi duduk di sini mulai jam berapa? Ngapling tempat itu? Oh, saya tadi ditugaskan dari PC Depok untuk mengatur jamaah. Saya berangkat dari rumah jam 3 Gus. Sampai sini jam 4. Masya Allah. Kehujanan ya? Kenapa? Kehujanan enggak ya? Kehujanan Gus, pakai jas hujan. Ya Allah. Tapi sekarang enggak, gimana, enggak capek atau gimana, enggak? Senang? Senang Gus, alhamdulillah. Masya jadi hilang Allah. capeknya. Wow, hilang capeknya, Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Ya kalau memang masyarakat Depok
bahagia dengan kehadiran saya, pasti suatu saat akan saya jadwalkan lagi nanti. Terima kasih. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya sudah Bu Khair, terima kasih loh. Iya, terima kasih juga. Cerita-cerita hikmahnya dari perjalanan hidup panjenengan istimewa itu buat pelajaran garangan-garangan yang lain ini. Lo ngapain aja nggak nyantri lo? Lo kemana aja lo? Jangan mabuk aja lo. Yeah. Baik Gus, terima kasih banyak Gus. Iya, makasih Bu Khair. Sama-sama Gus, terima kasih. Iya. Bu Khair loh di pondok beberapa tahun masakkan kiainya, romo yainya di sini, bunyainya dimasakkan, dilayani, kemudian menjadi ketua Pondok Putri. Sekarang di rumah ketua PAC, anaknya ketua PMII. Setelah itu dapat uang seneng, wes cair. Bahagia, seneng ya. Kita kayak nongkrong di mana? Nongkrong penuh hikmah ya ini. Waduh, kopinya datang. Tambah lupa waktu ini. Kopi apa ini? Surabaya. Waliong. Oke, ngopi dulu ya Bang ya. Kopi lu mana? Kasihan deh lo gak punya kopi. Rokok ngambil punya temen lo terus. Ayo coba yang sebelah sini, coba yang mana ya? Mungkin kalau yang baju putih pakai kaos, rumahnya mana itu? Yang nggak pakai kopiah itu? Dari mana? Dari mana? Mana? Jawa Barat. Asli kelahiran Jawa Barat. Wow, Jawa. Coba mana lagi? Kalau ini semuanya Muslim. Biasanya kalau Gus Ikdam datang itu non Muslim juga ada. Ada nggak yang non Muslim? Wah, di atas. Waduh, lo kok pakai hijab? Sudah pantas lo pakai hijab. Kenapa nggak login aja? Bu Camat, wah Bu Camat. Bu Camat non Muslim tapi pakai hijab. Apa kita loginin aja sekarang ya? Terima kasih Bu Camat, terima kasih. Istimewa loh Bu Camat. Yang di bawah ada nggak non Muslim? Biasanya kalau Gus Ikdam ngaji ada non Muslim itu, nggak ada ya? Oh Muslim semua. Islam KTP mana Islam KTP? Lo kan Islam KTP ini, Forkabi ini. Macam apa ini? Coba yang depan, yang sana. Kalau yang ini gini baju hitam itu dari mana ya? Ya itu panggang angkat tangan itu loh. Dari mana itu? Jawa. Jawa mana? Kalau wah ini ada yang antik brewoknya banyak. Ini orang mana ini? Malang. Saya digolek sing ndi ya. Sing antik yang garangan gitu loh. Itu dari kampus ada. Nganu coba yang baju putih pakai serban kopiahnya diangkat itu loh. Kopiahnya kayak Gus Dur ini lah. Coba berdiri. Di situ aja. Mik berdiri. Berdiri tapi di situ ya. Miknya biar diantar ke situ. Kita anak Jawa Barat. Alhamdulillah seneng ya ning Depok. Rasane podo karo ning Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ervina Prijana, asalnya Taparjo, Blitar, Gus. Loh. Lah. Ya ini, padahal ini tadi spontanitas loh. Ternyata sama-sama anak Blitar. Pernah lo nggak bilang dari tadi? Gimana sih? Alhamdulillah. Panggilannya Mas Erwin. Siap, Gus. Berapa tahun di sini? Mulai tahun 95, Gus. Sudah lama banget. Istri orang mana? Istri orang Balikpapan, Gus. Loh. Balikpapan, Kalimantan Timur. Antum Blitar. Siap. Istri Balikpapan. Siap, Gus. Kesini kerja. Siap. Anak berapa? Anak 4, yang 1 di Mesir. Produktif banget. Siap, Gus. Tiap malam bikin tuh. Siap. Suisi mumet aku. Iya, Gus. Nggih basa Jaksel.
Anak yang satu di Mesir. Iya, Gus. Terus? Yang kedua perawat, yang ketiga mondok. Mondok. Semua mondok. Yang ketiga masih, yang keempat terakhir masih SD. Mas Erwin pernah mondok? Mondok, Gus. Berapa tahun dulu? Di waktu itu di Malang, di Sabilil Mutakin. Terus sekarang kerja jadi apa? Kebenaran kerjanya di General Affair, bagian di Migas, di SKK Migas, khususnya sekarang ikut Petrogas. Masya Allah, luar biasa. Sudah berapa tahun itu di Petrogas itu? Kurang lebih mulai tahun 97, Gus. Istri, aktivitasnya apa istri? Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga, Gus. Masya Allah, jadi anak di Mesir, siap, Gus. Perawat, siap. Yang dua santri semua. Siap, santri semuanya, Gus. Pernah mondok, pernah nyantri, dinaikkan derajatnya oleh Allah, punya pekerjaan. Alhamdulillah juga lumayan cukup ya. Siap, alhamdulillah. Barokah, kemudian anaknya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa jadi santri? Barokah itu nyata. Barokah itu dianggap tidak nyata bagi mereka-mereka yang memang tidak paham dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bangga enggak jadi santri, Mas Erwin? Alhamdulillah bangga, Gus. Dulu ikut ngelayanin roan juga, Gus. Oh, dulu pernah roan apa di pesantren? Roan ngangkutin air dari sungai ke pondok, Gus. Pernah nyangka enggak sekarang hidupnya tertata, anaknya cukup dan sebagainya? Alhamdulillah, Gus. Dulu enggak pernah nyangka ya? Enggak pernah nyangka. Nah itu loh, barokah. Dulu pernah ngangkuti air gitu ya di pondok nih. Ya, Gus. Masya Allah. Mecahin batu ya. Sekarang ngangkut gas. Masya Allah. Sekarang jadi juragan gas ya? Masya Allah. Istimewa. Dulu ikut ngecor, ngangkut batu. Masya Allah. Ini loh pesantren, produk pesantren. Tepuk tangan buat Mas Erwin. Masya Allah. Luar biasa. Nggak pernah pulang ke Blitar? Tiap 2 bulan pulang, bapak ibu masih di Tapaarjo, Blitar, Gus. Oh, rumah jenengan dari tempat ini jauh nggak? Di Sukmajaya, di dekat Studi Alam TVRI. Ternyata wilayahnya Bu Camat. Siap. Bu Camat yang nonis tadi loh. Siap. Tionghoa. Siap. Bu Camat. Bu Batak. Oh, pakai jilbab pantes loh Bu Camat. Saya sampai mau khilaf tak syahadatin kok tadi. Wah. Kiding, just kidding, Bu Camat ya. Oh ternyata jenengan rakyatnya Bu Camat loh. Siap, Masya Allah, alhamdulillah. Seneng nggak ini bisa ketemu seperti ini? Alhamdulillah seneng banget, Gus. Komentar jenengan ini berkumpul ribuan orang ini seperti apa, Mas Erwin? Masya Allah, seneng banget begitu dengar Gus Hikdam. Waktu itu inget masih kadang suka nyempatin ke Karanggayam, Gus. Masya Allah, Karanggayam itu desa saya. Desa saya, Masya Allah, luar biasa. Iya Mas Erwin, coba Mas Erwin kan nganu, apa itu? Apa ya? Nek solawatan wis akeh iki, Bang. Coba Pancasila aja lah. Buat syarat, nanti kalau nggak hafal Pancasila, kita pindah malam hari ini ke Australia dia. Nah, coba Pancasila Mas Erwin, yang lain ngikuti. Ayo coba. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Luar biasa Mas Erwin. Semoga silaturahmi ini terus terjaga sampai kapanpun. Ini ada hadiah dari Ansor, ada Pak Roni Suratno, dari Pak Unang Budi Maju Jaya ada. Wes sugih. Ini buat anak, kata orang-orang nggak dikasih jenengan ini. Ini dikasih anak jenengan yang di pesantren. Nah, dapat rezeki 1.500.000. Alhamdulillah. Nanti bagi ke anak-anak. Ini berkah Bapak ngaji nih. Tadi duduk di sini mulai jam berapa? Mantun Pak Maghrib nih, Gus. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, mohon maaf loh ya. Kalau saya barokai, Gus. Amin. Semoga terus lancar. Amin. Jangan lupa sowan ke Bu Camat. Amin. Menghadap siap lapor Bu Camat. Nah.
Alhamdulillah istimewa. Pun gitu aja. Matur nuwun Gus. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya tolong dikembalikan. Anu dikasihkan teman-temannya nggak apa-apa. Dikasihkan. Estafet. Lunglungan. Nah. Kalau uangnya dilunglungkan itu biasanya nyampe tempat itu berkurang. Rata-rata kayak gitu rata-rata ya. Kalau uang itu estafet biasanya nyampe yang terakhir tinggal dikit biasanya. Umumnya kayak gitu umumnya. Coba yang preman ada nggak ini preman? Mana garangan itu? Oh garangan Wati. Ini ada orang Dadap Langu, Ponggok, Blitar ada, Surabaya, Tuban. Coba Subang, Ciasem, Ciamik nggak ada Ciamik. Kalau yang rambutnya kuning ini mana Bang? Brebes. Coba ini orang Brebes ini ngapa ya kamu ya? Coba Brebes ini. Berdiri di situ aja, kasih mic. Wah rambutnya menyala, berapi-api. Salam coba, salam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bang? Nama saya Ade Hairul Iskandar. Panggilannya? Ade. Ade. Biar rumahnya mana Ade? Dari Brebes Gus. Sekarang di sini di mana? Dari Brebes Gus. Loh, berangkat dari Brebes? Iya. Wah, tepuk tangan. Loh, Brebes Depok berapa jam? Kurang lebih 6 jam Gus. Naik apa? Bus. Mic-nya agak ditelen. Nah. Dari Brebes ke Depok? 6 jam. 6 jam Iya. naik bis. Iya. Kenapa Mas Adik kok perjuangannya kayak gitu Bang? Dulu pernah ke Blitar, terus pengen ke sana lagi, beneran ada di Depok. Jadi sekalian di sini Gus. Masya Allah, tepuk tangan buat Mas Adik. Kerjanya apa di rumah? Petani Gus. Petani apa? Banyak sih. Banyak apa? Kangkung apa bayam? Lo gimana sih Dek? Ada kangkung memang bener Gus, ada. Oh ada kangkung. Kangkung, padi sama jagung. Oh itu. Iya. Yang nanem kamu sendiri? Iya. Oh pantes rambutnya kuning. Sering kepanasan. Gitu loh. Kan di sawah. Sudah menikah apa belum? Udah Gus, lagi hamil ini Gus. Kapan kamu ngamili? Anak yang keberapa? Kalau yang ini yang pertama Gus. Sama yang belumnya. Oh sama yang belumnya? Udah 2 kali Gus. Oh rajin amat lo menikah. Jangan-jangan lato-latonya bercabang. Mas Adik, apa yang disukai dari ini pengajian ini kok sampai 6 jam diperjuangkan itu apa Mas Adik? Gak tahu pas waktu ke Blitar itu coba-coba terus kerasa lebih nyaman gitu Gus. Gila, awalnya coba-coba kemudian kerasa lebih nyaman. Sendirian? Dari Brebes bertiga Gus. Masya Allah. Ini nanti nginep di sini? Iya, ada saudara. Oh, jaga diri, jaga iman, jangan cari istri lagi loh. Nanti Aman, lo Gus, aman, cari Gus. lagi. Ye, Masya Allah. Apa yang dirasakan selain nyaman apa Mas Adik? Jadi lebih banyak apa sih namanya? Bingung Gus. Oh bingung. Coba Mas Adik solawatan coba. Yang bisa apa? Solawat apa Mas Adik? La ilaha Oh, zikir itu ya. illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Itu kamu amalkan enggak di rumah itu?
Kadang Gus. Oh kadang. Tak kira diamalkan. Dulu Mas Ade izin ya, mohon maaf. Dulu juga pernah nakal enggak? Dulu. Pernah Gus. Pernah. Nakalnya apa aja dulu? Banyak. Udah dicobain semua sih Gus. Wah, awalnya coba-coba. Jadi udah nakal segala macam nakal sudah ya? Iya Gus. Oh gitu. Sekarang masih nakal apa sudah berkurang itu? Udah berkurang banyak sih Gus. Gara-gara apa itu? Gara-gara istri yang kedua ini atau apa itu? Enggak sih Gus, emang pengen dari sananya sih Gus. Oh pengen dari sananya. Poh rambutnya jangan kayak sapu. Ngori dari sananya. Oke, jadi sekarang lebih baik ya. Ikut Sabilul Taubah ini lebih baik. Alhamdulillah. Kalau di rumah ikut live streaming Mas Ade. Iya Gus. Sama si Mas juga sih. Oh, sholat udah mau belum ini sholat? Kadang-kadang. Oh iya. Dalam satu hari apa aja itu Mas Ade yang sudah dijalani sholat itu? Satu hari. Paling kadang maghrib, isya. Tapi tak lihat dari sini kadang kok. Kadang cuma satu itu pun jarang banget. Bener gak itu? Ada? Iya Gus. Ya nanti ditata lagi lah. Insya Allah Gus. Tata lagi biar hidupnya lebih tertata. Orang kalau sholatnya tertata insya Allah hidupnya tertata kok. Amin. Siap. Anak kamu apa ini yang hamil perempuan ya? Belum tahu Gus, makanya alhamdulillah apa belum diincang? Udah, tapi ditutupin Gus. Katanya mungkin buat rahasia. Oh oke. Ya untuk nirakati anakmu itu sholatnya dijaga. Terus banyak baca zikir lah. Amin. Iya Gus, sambil minta saran nama buat misal anak cowok atau cewek Gus. Ya kalau cewek kasih nama ini keluarganya Rasulullah bagus. Atau tabarukan dengan nama istrinya Rasulullah itu bagus lah. Kalau yang cowok? Cowok kasih awal Muhammad atau Ahmad lah. Jangan nama kamu. Terus nanti sisanya apa nggak masalah lah. Iya Gus. Oke Makasih gitu ya. Ya sama-sama. Ini dapat rezeki nanti buat naik bis 1 juta. Wah bawa Gus, apa itu? Ini bawa oleh-oleh dari Brebes Gus. Apa itu? Telur asin. Apa? Telur asin. Wah telur asin. Iya Gus. Asli telur bebek apa telurmu? Asli dari Brebes ini Gus. Oke terima kasih loh. Ini dapat rezeki dari hamba Allah tadi. 1 juta buat naik bis nanti ya. Iya Gus. Jangan lama-lama di Jakarta. Kasihan istri di rumah kan? Iya Gus. Indramayu. Pak Sirian. Tapi ki jamnya wis wengi yo. Nanti kawan-kawan. Sudah. Makasih ya Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kita dapat tadi cerita dari santri kayak Bu Khoir, dari Mas Erwin, terus kemudian dari adik ini yang mulai dulu nakal semuanya sudah dilakukan katanya. Sekarang istiqomah ikut ngaji, katanya hidupnya semakin lebih baik walaupun sholatnya kadang-kadang. Ya, tapi alhamdulillah kan lebih baik. Semoga seluruh yang hadir ini hidupnya lebih baik daripada masa lalunya.